Selamat pagi semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Di video kali ini saya akan membahas tentang mental block. Apa sih itu mental block? Jadi mental block itu adalah bentuk ketidakyakinan kita yang didasari oleh pikiran bawah sadar kita yang akan ditransfer ke pikiran sadarnya kita. Artinya kita telah ragu karena dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari. Suatu contoh, kita menginginkan sesuatu, kesuksesan misalnya, katakan saja seperti itu, ingin mendapatkan uang 50 juta per bulan. Dengan usahanya, katakan saja usahanya itu usaha gabah. Usaha gabah kita ini biasanya omsetnya kita itu perharinya dapat omset itu 1 juta. Keuntungan 1 juta Kemudian ada orang yang menawarkan kepada kita bahwa ini gabah dengan banyak 10 kuintal. Maka kalau mengambil yang 10 kuintal ini akan mendapat suatu keuntungan per 10 kuintal itu keuntungannya cukup lumayan besar. Tetapi kita takut, kita tidak berani ambil resiko. Padahal itu sudah nyata, sudah pasti kita akan dapat keuntungan besar. Namun kita tidak berani mengambilnya. Akhirnya kita mengabaikan tawarannya seperti itu. Kalau saja kita ambil itu gabah yang 10 tonnya, mungkin keuntungan kita akan jauh lebih besar sehingga kita bisa mencapai target atau omsetnya kita sampai 50 juta per bulannya. Nah, itulah salah satu karena keraguannya kita itu yang disebut dengan mental block. Ini mental block sebenarnya berbahaya untuk kita. Inilah yang menyebabkan kita itu selalu gagal dalam segala hal, baik usaha kita, tujuan kita, keinginannya kita. Jadi selama masih ada mental block dalam pikiran kita, maka selamanya juga kita tidak akan bisa berhasil. Selamanya juga keinginan kita itu tidak akan pernah terwujud. Contoh yang kedua, kita selalu memohon, berdoa kepada Tuhan agar diberikan jodoh. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan kita jodoh. Siapa jodohnya kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Sudah ada orang di depan mata kita, tetapi kita tidak menerimanya, kita tidak menolaknya. Jadi itu secara bawah sadar kita telah terpengaruhi oleh mental blocknya kita sendiri. Padahal kalau saja kita menerimanya, itu kan adalah bentuk pemberian Tuhan, bentuk doa kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi kita menolaknya, kita tidak menerima kenyataan yang seperti itu. Akhirnya kita mengabaikannya. Semula kita sudah ada jodohnya, tapi gagal jadinya karena dipengaruhi oleh mental block kita sendiri. Namun yang pada ujungnya, akhirnya kita itu menjadi menyesal yang sangat luar biasa. Kita bilang, kenapa tidak kemarin saya mau? Kenapa tidak kemarin saya iyakan saja? Begitu. Tunggulah suatu penyesalannya hingga berkata seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada banjir, rumah kita tenggelam. Kemudian kita minta tolong agar kita diselamatkan oleh Tuhan.
kita memohon pada Tuhan pada saat kejadian, ya Tuhan bantulah saya, ya Tuhan datang tolongilah saya. Sehingga tiba-tiba ada orang yang mau menolong kita, tapi kita tidak mau ditolong oleh orang itu. Saya mau dibantu oleh Tuhan, saya mau ditolong oleh Tuhan, biar Tuhan yang datang menjemput saya. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang pergi. Kedua lagi, datanglah orang untuk mau membantu kita dari bagian pemerintahan, membantu kita, menyelamatkan kita, tapi tetap saja kita tidak mau, tidak menerima. Saya maunya Tuhan saja seperti itu, menetapkan keinginannya bahwa inginnya Tuhan yang datang untuk membantunya. Bagaimana Tuhan akan datang? Padahal orang yang datang membantu itu adalah termasuk utusan dari Tuhan. Tapi kita menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Kita tenggelam, kita mati. Itu karena kebodohan kita sendiri. Kebodohan yang munculkan mental bloknya kita sendiri. Jadi selama ada mental block yang masih tersimpan dalam pikiran kita, hati kecil kita, maka kita tidak akan berhasil. Keinginan kita tidak akan pernah terwujud. Semuanya itu sia-sia. Jadi di sana kita berkata bahwa Tuhan tidak adil kepada kita. Tuhan tidak mau membantu saya. Tuhan bagaimana ini? Sedangkan yang ini diberikan, sedangkan saya tidak diberikan. Salah. Sebenarnya semua itu ada kesalahan kepada diri Anda sendiri. Ada pada diri kita sendiri. Kita sudah dipermudahkan oleh Tuhan, tapi kita mengabaikannya. Kita tidak memperdulikan hal itu. Nah, jadi mental block ini ya yang selalu mempengaruhi diri kita. Ibaratnya kita berada di dalam penjara. Di sini tembok, di sini tembok. Jadi kita tidak bisa keluar. Lama-lama kita menjadi depresi. Otak kita itu menjadi bodoh, sakit. Selagi mental blocknya itu ada. Itulah kebanyakan orang menjadi sakit jiwa, orang menjadi bunuh diri, depresi karena mental blocknya. Ini sudah terkenal, menjadi artis yang terkenal, menjadi orang yang terpuja-puji. Karena egois, kesombongan, harus dia itu menjadi orang yang tinggi di atas levelnya. Kemudian tiba-tiba Tuhan menjatuhkannya. Lalu ada orang yang ingin membantunya, tapi dia tidak mau dibantu oleh orangnya, kan orang itu katakan saja miskin, tidak terkenal. Jadi perannya itu menjadi seorang artis udah nggak ada lagi, udah sangat jatuh. Karena itu ditawari oleh orang dengan nilai yang enggak, dia menolak, dia tidak mau. Pinginnya nilai yang tinggi, kan tidak selamanya begitu saja. Akhirnya ya dia tenggelam, jatuh sendiri. Tuhan sudah membantunya, tapi dia sendiri yang tidak mau menerimanya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita harus secepatnya mengendalikan diri, kendalikan bawah sadar kita sendiri. Karena bawah sadar itu akan tetap mentransfer ke pikiran sadarnya kita sendiri. Kemudian sebuah usaha, inginnya misalnya menjadi orang sukses, ya. Ingin punya mobil, ingin punya uang yang banyak, begitu ya. Sebenarnya kita sudah ada diberikan jalan oleh Tuhan agar tujuan kita untuk mendapatkan uang itu bisa terwujud ya. Tujuan kita untuk membeli mobil bisa kita gapai. Sebenarnya itu sudah semua ada jalannya untuk kita. Tetapi kita selalu gengsi, selalu tidak menerima
jalan yang diberikan oleh Tuhan itu. Kita egois, kita ingin jalannya sendiri. Ada yang bertanya kepada saya di video kemarin ya, di video untuk menarik rezeki dengan menggunakan hukum tarik menarik, law of attraction, yang bertanya kepada saya, Bang, ini saya sudah mempraktikkan cara-cara untuk menarik rezeki dengan menggunakan hukum tarik menarik, tapi kenapa belum juga saya berhasil gitu? Kenapa belum juga saya mendapatkan uang lebih banyak? Apa yang salah? Apakah ini murni kesalahan saya atau Tuhannya yang tidak mau memberikan saya? Kemudian saya menjawab. Nah, jadi video saya ini akan menjawab pertanyaan bapak-bapak ataupun teman-teman. Jadi keinginannya itu sebenarnya sudah terwujud, tetapi karena mental bloknya masih tersimpan di pikirannya sendiri, sehingga keinginannya itu menjadi tidak terwujud. Ya, Anda sendirilah yang tidak tidak siap menerima pemberiannya Tuhan. Kalau saja Anda siap menerima pemberiannya Tuhan, maka pasti keinginannya Anda itu sudah berada di tangannya Anda sendiri. Karena Tuhan itu inginnya bahwa kalau misalnya contohnya kita menginginkan beras, ya berarti kita harus menyiapkan ya kantong, misalnya ya plastik untuk tangkap menjadi beras itu kita persiapkan. Beras sudah ada tapi kantong nggak ada, itu sia-sia juga. Nah, jadi itu. Kemudian air misalnya ya, kita menginginkan air minum. Sebenarnya air minum kan sudah ada, tetapi tangkapnya belum ada. Jadi itu yang disiapkan apa ya, itu ember plastik. Jangan siapkan plastik, tapi ember yang plastik disiapkan untuk mengangkat airnya. Banyak seperti itu. Jadi semua permintaan dan keinginan kita itu sudah terwujud saja, tapi karena kita telah terpengaruh oleh mental block kita sendiri sehingga semua menjadi fatal. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.